kota itu harusnya ada ruang publik, ada ruang privat. Kalau sekarang ruang privat itu persis ruang publik. Ruang publik juga disandra oleh ruang kapital. Oke Friends, ketemu lagi nih di Rockipedia, masih barengan sama saya Rima Demensa dan pastinya dengan si pemilik acara Bang Rocky Gerung nih. Karena kalau misalnya nggak ada Bang Rocky, namanya bukan Rockipedia. Kalau nggak ada kamu, Rockipedia juga sepotong doang. Karena saya butuh pertanyaan cerdas dan cerdik dari Rima. Siap Bang Rocky. Nah Bang, ini seru banget ya kita ngomongin tentang perpindahan ibu kota negara. Ya. Nah kalau ngomongin tentang perpindahan ibu kota negara, kita juga tahu kalau Indonesia ini bukan negara yang hanya banyak banget punya desa, tapi juga punya banyak banget kota-kota. Ya. Nah kalau ngomongin tentang tata ruang kotanya nih Bang, kalau menurut Bang Rocky, sekarang kota-kota di Indonesia, kota besar bisa kita katakanlah seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, dan masih banyak lagi. Ini seperti apa Bang sekarang keadaannya? Kelihatannya ya itu kapitalisme atau sebetulnya bisnis besar itu merajai kota-kota kita tuh. Sehingga saya nggak bisa bedain, saya ada di Surabaya, di Jakarta sama aja tuh. Masuk mall isinya sama tuh. Ada di Surabaya atau ada di New York sama juga isinya tuh, branded jualannya sama tuh. Sebetulnya kita bisa atur justru. Kalau Amerika kan homogen tuh, ada pindah kota kemana aja tuh, itu aja isinya tuh. Tapi Indonesia karena majemuk, mestinya dibikin semacam ya kesepakatan budaya tuh. Kalau ada di Bandung ya arsitektur Sunda itu dikedepankan kan. Kita masuk mall itu kan bukan sekedar ingin belanja, tapi tertarik pada yang unik di depan itu, di pintu depan. Nah itu yang sebetulnya jadi rusak karena memang lebih efisien dibuatkan standar tuh. Ada display di depan, di belakangnya ada pusat jajan itu satu lantai. Tapi itu nggak mencerminkan yang disebut sebagai pilihan individual dari arsitektur tuh. Di cerminan arsitektur justru tidak terbaca karena display barangnya lebih di depan. Di beberapa kota misalnya di Eropa itu tetap terlihat bahwa barang itu dijual di dalam toko. Dan tokonya itu unik. Kalau di sini tokonya itu yang dibuat seragam kan. Barangnya juga jadi seragam akhirnya tuh. Jadi diversity atau varieties dari arsitektur kita itu jadi homogen, jadi seragam tuh. Oke, nah kalau kita ngomongin tata ruang kota ini kan memang lebar banget ya Bang ya, luas sekali jangkauannya. Terus kita ketahui sendiri bahwa di Indonesia ini masalah perencanaannya memang masih sangat kurang gitu. Nah kalau untuk pengaruh tata ruang kota dari apa yang sudah direncanakan dengan yang diaplikasikan sekarang, seperti apa pengaruhnya? Tata ruang kota itu mesti tune in dengan tata ruang batin. Karena kota itu adalah nggak ada orang kota, yang ada bermukim. Orang bermukim di kota, orang bermukim di desa. Desa itu selalu kental dengan harmoni. Kota selalu kental dengan hierarki. Nah kita ingin supaya Indonesia itu kotanya itu semacam kehidupan di desa yang di dalamnya ada hal yang modern kan. Ya. Jadi kalau kita masuk Jakarta kan baru nyampe Cibubur udah stres tuh, bayangin itu mau kemana itu di Jakarta. Ngopi juga udah standar semua tuh. Baristanya juga tradisinya sama itu. Jadi kita nggak lihat lagi semacam kegembiraan masuk kota tuh. Nah demikian juga kalau kita masuk desa lama-lama toko serba adanya sama aja semua kan, namanya itu juga tuh. Nggak ada produk desa yang bisa saya cari di Indomaret atau di Alfamart atau Apamart segala macam. Yang ada produk kota yang ditaruh di desa kan itu. Bahaya. Pisang goreng yang tadinya digoreng dengan minyak kelapa sekarang digoreng dengan minyak sawit, beda rasanya tuh. Bumbu pecel lele jadi sama semua tuh kan. Kalau kita pesan apa aja yang kita pesan kok jadi sama gitu. Nggak ada pembandingnya lagi antara produk di satu lokasi dan lokasi lain. Padahal Indonesia tuh kaya dengan rempah-rempah yang sifat lokalnya itu justru menonjol. Apakah ini menunjukkan dengan kesetaraan gitu Bang antara Sabang Merauke, katanya biar semuanya setara gitu? Kesetaraan hilang karena ada penyamarasaan itu kan nggak enak tuh.
Desa-desa juga kan diatur oleh undang-undang desa yang sama tuh. Padahal desa adat di Papua beda dengan desa adat di Manado, beda dengan desa di Jawa. Tapi undang-undangnya sama. Dan itu yang menyebabkan kita bosan sebetulnya dengan keadaan yang tidak ada kayak tubuh yang nggak berlekuk gitu kan. Itu ya atau bangunan yang bangunannya Art Deco tapi di dalamnya pilar-pilarnya itu pilar-pilar modern tuh. Yang klasiknya nggak kelihatan kan. Jadi itu intinya tuh. Saya mengamati ada penyeragaman gaya hidup. Padahal gaya hidup itu justru disebut gaya hidup kalau ada perbedaan. Wah, berarti pengaruh dari tata ruang kota aja berdampak dengan gaya hidup kita sebagai masyarakat ya. Dan berdampak pada kesehatan batin. Stres orang tinggal di rumah dan dia merasa itu bukan home. Itu sekedar house, bukan home. Padahal konsep rumah itu home sweet home. Ya. House itu bangunan kan, bukan Indonesia punya pengertian rumah tuh. Dan rumah mau di mana? Di sini. Oh, ternyata bukan rumah, itu bangunan doang. Benar. Karena rumah juga kadang tidak hanya bentuk bangunan ya, tapi bisa jadi suasana dan suasana. Gitu. Oh, oke. Nah, Bang Rocky ini juga sangat menarik, Bang, karena kita tahu ya kalau Indonesia ini cukup lama terjajah masa kolonial. Kemudian itu pun juga meninggalkan tata ruang kota yang sampai saat ini juga masih terasa, khususnya di beberapa kota besar seperti Jakarta. Salah satunya seperti aliran sungai yang tadinya mau disamakan seperti yang ada di Belanda seperti itu. Nah, apa sih Bang yang Bang Rocky rasakan perbedaan dari tata ruang kota kolonial dengan tata ruang kota modern saat ini? Kalau kita lihat Jakarta misalnya, Jakarta itu saya kasih contoh. Di Menteng misalnya kan. Saya lama tinggal di Menteng di situ. Rumah-rumah Menteng itu dikonsep sebagai dengan konsep Art Deco. Dan untuk ventilasi rumah yang satu dan rumah yang lain itu ada jarak 2 meter. Itu fungsinya untuk aliran udara atau untuk pemadam kebakaran, untuk nyelip di situ. Sekarang rumah di Menteng itu dinding ketemu dinding. Jadi kalau kita bilang tinggal di Menteng, yang sekarang, yang dulu saya tahu itu langit-langitnya tinggi, ada sekarang dia tembok versus tembok. Rapat ya. Jadi apa bedanya tinggal di Menteng dengan tinggal di apartemen? Kan tuh tembok versus tembok juga kan. Jadi konsep rumah itu berubah menjadi yang tadinya tempat beristirahat, itu jadi tempat bersembunyi itu kan. Jadi keindahan kolonial lepas dari sifat bengisnya penjajah terbaca pada arsitektur yang ramah tuh. Nah sekarang arsitektur postkolonial justru tidak ramah. Oke, bahkan sekarang memang sangat minim akan ini ya Bang, ruang ya seperti itu, semuanya dimaksimalkan untuk kepentingan bisnis dan usaha gitu ya. Ya kan kota itu harusnya ada ruang publik, ada ruang privat. Kalau sekarang ruang privat itu persis ruang publik. Ruang publik juga disandra oleh ruang kapital. Jadi kita mulai dapat gambaran kalau sebenarnya secara ruang tata kota di zaman kolonial sesungguhnya bersahabat gitu ya. Iya, lebih akrab itu dengan yang disebut pemukiman itu. Oke, berarti kalau untuk saat ini saran seorang Bang Rocky Gerung ya, apa sih yang perlu dibenahi dari tata ruang kota yang sudah ada di Indonesia? Udah terlambat karena lahannya udah dikuasai oleh industri itu. Jadi setiap sudut di mana bisa dibangun mall di situ. Gang sempit pun kalau bisa dibikin toko kecil dibikin itu. Jadi dipaksakan. Karena memang ada perebutan rezeki di situ. Tetapi kan rezeki itu kan sesuatu yang sifatnya material. Rezeki batin itu justru kita rasakan kalau ada kelegaan di dalam komunitas itu. Jadi suasana itu adalah kita hidup dan menghidupkan suasana. Itu yang nggak kita peroleh sekarang. Berarti itu yang kalaupun bisa harusnya segera kita upayakan ya. Sebagai generasi muda gitu ya. Nah itu hak generasi untuk menikmati suasana. Wah, pasti generasi muda juga masih punya, waduh tuh kan disentuh bisa saja hancur gitu ya walaupun sudah tersusun rapi. Nah ini juga sama nih Bang, kita anggapkan seperti tata ruang kota yang kita susun-susun dan juga setiap generasi punya hak untuk menyusun seperti apa gitu ya. Ya, dan generasi itu mesti pastikan bahwa fondasi dari kota itu adalah kebudayaan. Bukan semen. Kan kalau semen itu berarti ya fondasi fisik tuh. Di sini ya Bang, di awalnya ini fondasinya. Ya, kalau kita bayangin ini fondasi. Fondasi itu adalah hak hidup orang. Tetapi hak hidup orang itu, kalau saya ingin hidup. Artinya saya ingin ada suasana tuh.
Jadi mesti ada kesempatan orang mengaplikasikan suasana itu ke dalam arsitektur. Nah, arsitektur yang kaku itu menimbulkan kekakuan hubungan antar warga negara tuh. Sama seperti kekakuan antar partai-partai politik sekarang kan. Kaku itu. Oke, nah ini kan beragam nih ya Bang ya. Ini kita tahu ya warna-warni keberagaman. Tapi dari keberagaman ini masih bisa untuk tumbuh bersama dong berarti ya? Harusnya tumbuh bersama dan pertumbuhan bersama itu harus didasarkan pada kesepakatan untuk membangun Indonesia yang majemuk. Bukan Indonesia yang dikendalikan oleh satu warna tuh. Ya, ini kan ada warna-warni ya, ada warna biru, warna merah, warna hijau, dan juga warna kuning nih. Ini warna koalisi ya. Ini menarik nih, warna koalisi tapi jadinya warna-warni nih Bang. Ya tapi kan kalau kita bikin begini, nanti yang merah nggak mau di sini, dia mau dekat dengan yang merah kan. Jadi kalau kita rubah misalnya nih, merah dekat dengan yang merah tuh, coba. Kita ubah coba ya. Merah, dia merah merasa nggak, gue mesti dekat dengan yang merah juga. Ini kita harus gini nih Bang nih. Oke. Coba kita lihat efeknya gitu kan. Merah dengan yang merah, biru dengan yang biru tuh. Akhirnya jadi nggak seimbang gitu ya? Ya karena ada yang mau mendominasi kan. Dan ini juga spektrum di dalam kebudayaan kita tuh. Jadi setiap orang merasa dia hanya bisa aman kalau menyatu dengan yang sejenis dia tuh. Padahal itu justru menimbulkan ketidakseimbangan tuh. Ya, karena yang ini juga akan menyatu tuh. Kebetulan di tengahnya ada pengimbang namanya kuning itu. Jadi kuning memang selalu tempatnya menyeimbangkan antara yang ingin besar dan yang ingin lebih besar lagi itu. Jadi itu intinya kenapa kita harusnya pisah aja kan, campur supaya keberagaman itu tidak menimbulkan kehancuran. Tuh. Jadi memang kadang kalau kita tahu gitu ya bahwa ada banyak pihak yang mungkin pengen lebih dibanding yang lainnya, akhirnya membuat keseimbangan itu terganggu. Gitu ya, terganggu, tapi kok yang kuning tetap stabil ya, yang lain hancur ya. Ini nggak disetting loh ya. Wah ini J-Friends, kita makin seru ya. Kita kalau mengulik sama Bang Rocky ini memang kita yang muda juga akhirnya jadi terinspirasi sama ilmu-ilmu yang mungkin Bang Rocky punya. Nah kita masih akan tanya-tanya nih Bang Rocky setelah ini. Kita juga udah lihat ya tadi kalau dibangun sama-sama tuh bisa seimbang. Tapi kalau udah satu ataupun dua yang dominan maka akan lebih berat satu sisi. Nah seperti apa sih keseruan, nanti kita berbincang lagi sama Bang Rocky. Tetap bersama kami hanya di Rockypedia. Karena mental birokrat kita itu menunggu disogok, itu bahayanya kan. Jadi agak susah misalnya membayangkan IKN itu betul-betul jadi kota yang tidak ada sogok menyogok. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Golkar nomor 4.